Shalom, selamat pagi, selamat berteguh sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam Morning Call GPIB di pagi hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Andrew Lamdobasan Hutagaul. Saya pendeta jemaat dari GPIB Uung Pengelesau Longaran yang bertugas di Pos Pelkes GPIB Sinar Kasih Lombrini dan GPIB Immanuel Longkemoat. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami datang ke hadirat-Mu kembali. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kesehatan, kekuatan, serta hikmat Tuhan sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dalam Morning Call GPIB di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu sehingga hati dan pikiran kami terarah melalui firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Allah bahwa kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 36 hingga ayat 37 yang menyatakan, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Sahabat GPIB, ada falsafah tua dari Manado yang diangkat oleh Samratulangi sehingga terkenal dan mengakar pada kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, yaitu Sito Timo Tumoto, yang merupakan manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Falsafah ini secara terminologi dapat diartikan sebagai manusia yang dilahirkan dan hidup sebagai manusia yang mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki tugas untuk memanusiakan manusia. Falsafah ini juga bermuatan solider dalam masyarakat bangsa dan bersifat kasih sayang terhadap sesama. Hal ini membuat sikap hidup yang saling menumbuhkan dan memberi peluang mewujudkan diri tanpa adanya dominasi dan diskriminasi dari pihak lain. Karena itu pastinya kehidupan manusia tidak terlepas dengan namanya sesama. Sahabat GPIB, namun nyatanya kita terkadang gagal memperlakukan sesama dengan baik karena kesalahan berpikir kita bahwa orang lain harus bersikap dan melakukan yang baik terlebih dahulu. Hal ini menjadi kegagalan sang ahli Taurat dalam memahami perintah terutama yang diberikan kepadanya untuk mengasihi sesama. Adalah karena ia terus bertanya tentang siapa sesamanya dan bukannya berusaha, bukannya berjuang menjadi sesama bagi orang lain. Kisah orang Samaria ini ditutup Yesus Kristus dalam pertanyaan, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ketiga orang ini, apakah itu imam, apakah itu Lewi yang hanya melewati orang tersebut, atau orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihannya? Nah, ahli Taurat tersebut menjawabnya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kisah orang Samaria dan pertanyaan di ujung cerita yang disampaikan oleh Yesus Kristus membawa ahli Taurat sadar dan melihat kesalahan dari kerangka berpikirnya. Apa yang terpenting bukanlah pertanyaan tentang siapa yang merupakan sesamanya manusia, tetapi terutama dorongan bagi seseorang untuk siap menjadi sesama manusia bagi orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan belas kasihan. Sahabat GPIB, belas kasihan yang dinyatakan ternyata tidak ditentukan oleh jabatan keagamaan yang dimiliki oleh seseorang. Karena imam dan orang Lewi dalam kisah tersebut gagal menyatakan belas kasihan. Belas kasihan juga ternyata tidak ditentukan oleh asal-usul kelahiran seseorang, Yahudi atau non-Yahudi. Orang Samaria yang menyatakan belas kasihannya tidak memenuhi unsur-unsur aturan keagamaan Yahudi untuk disebut sebagai orang baik dan orang saleh, yakni pengetahuan agama dan dari garis keturunan seseorang lahir dan dibesarkan.
Orang Samaria ini hanya memiliki satu hal yang terutama dalam hidupnya, yaitu belas kasihan. Dan sayangnya satu hal ini tidak dimiliki oleh dua orang pemimpin agama Yahudi. Belas kasihannya menggerakkan seluruh hidupnya, dan karenanya ia menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria ini tidak menanyakan apakah orang yang malang ini sesamanya atau bukan, tetapi bersikap sebagai sesama yang baik kepada orang tersebut. Bukankah kita akan menjadi lebih baik sahabat GPIB bila kita sungguh-sungguh merenungkan pertanyaan Yesus tersebut? Siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Perintah Tuhan jelas menyatakan kepada hidup kita bahwa kita adalah sesama bagi orang lain. Kesadaran untuk menjadi sesama bagi orang lain akan mendorong kita bersikap aktif, bersikap responsif terhadap kebutuhan orang lain, akan belas kasihan. Karena itu sahabat GPIB, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali untuk melakukan perintah Tuhan sebagai sesama yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti mengasihi sesama dengan setulus hati. Memanusiakan manusia berarti mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, karena dengan kita mengasihi, disitulah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya mengajak sahabat GPIB, marilah kita hidup melakukan perintah Tuhan ini agar kehidupan ini dapat berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sahabat GPIB kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas kasih-Mu yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari ini. Kiranya Tuhan ajarkanlah kami, bimbinglah kami menjadi sesama bagi orang lain. Sehingga ketika kami menjalani hari ini, kami percaya berkat Tuhan, kami percaya bimbingan Tuhan yang selalu menyertai kami. Sehingga segala dalam kehidupan kami, segala perilaku, sikap, tindakan kami, serta ucapan kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga segala apapun yang kami jalankan, itu semua dapat menjadi berkat baik bagi kami maupun bagi sesama kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati dalam setiap persekutuan dan pelayanan yang mereka jalankan. Serta kami juga berdoa untuk tim kerja Morning Call serta Night Call GPIB. Kiranya Tuhan juga yang selalu bekerja, Tuhan juga yang selalu hadir dalam setiap kehidupan sehari-hari, kehidupan tim kerja, sehingga apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka perbuat, itu semua dapat menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, sehingga kami juga layak masuk dalam hadirat-Mu. Ini doa harapan ungkapan syukur kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita selalu diberkati olehnya, kita selalu menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Lakukanlah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.